Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita sempat lagi melaksanakan tugas kita, yaitu presentasi mengenai tugas multikultural. Nah, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang tantangan integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum nasional studi kasus di UPTD SMA Negeri 1 Malunda, Kabupaten Majene. Latar belakang pendidikan multikultural tujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran akan keberagaman dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah telah mengupayakan penerapan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum nasional seperti dalam mata pelajaran PPKN, sejarah, dan bahasa Indonesia. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam mengintegrasikan pendidikan multikultural secara efektif di sekolah-sekolah. Beberapa tantangan utama dalam integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum nasional antara lain kurangnya pemahaman guru mengenai konsep dan metode pendidikan multikultural, terbatasnya sebuah sumber daya dan bahan ajar yang secara eksplisit mengandung pembelajaran berbasis multikulturalisme, serta perbedaan latar belakang budaya siswa yang bisa menimbulkan kesenjangan sosial di dalam kelas. Nah, selain itu, kurangnya kebijakan sekolah yang secara sistematis mendukung penerapan pendidikan multikultural juga menjadi kendala dalam implementasi pendidikan ini. Sebagai salah satu sekolah di wilayah yang memiliki keberagaman budaya, PTD SMAN 1 Malunda di Kabupaten Majene menghadapi tantangan yang dalam penerapan pendidikan multikultural. Kabupaten Majene terletak di Sulawesi Barat, memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai suku seperti Mandar, Bugis, Makassar, dan lainnya. Dan sekolah ini menjadi representasi bagaimana pendidikan multikultural diimplementasikan di dalam konteks lokal. Nah, masuk ke bagian B, yaitu detail pembahasan studi kasus. Yang pertama, keadaan UPTD SMAN 1 Malunda. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, termasuk di UPTD SMAN 1 Malunda, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Artikel ini akan membahas berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan multikultural di sekolah tersebut, serta solusi yang dapat diupayakan. Yang kedua, tentang baik budaya yang analog SMAN 1 pengelolaannya, mereka kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran yang relevan serta dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang belum ambil nomor 3, pengaruh hegemonisasi sosial dalam lingkungan sekolah. Nah, tantangan lainnya adalah lingkungan sosial di sekitar sekolah yang cenderung homogen. Ketika mayoritas siswa berasal dari latar belakang budaya yang serupa, interaksi dengan budaya lain menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dalam pemahaman terhadap keberagaman, sehingga sulit untuk menumbuhkan sikap inklusif dan apresiatif terhadap perbedaan. Keempat, rendahnya kemampuan teknologi digital di kalangan guru. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan, termasuk dalam pembelajaran berbasis multikultural. Namun, banyak guru di UPTD SMAN 1 Malunda yang masih menghadapi keterbatasan dalam menguasai teknologi digital. Hal ini menyebabkan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran interaktif yang dapat membantu siswa memahami konsep keberagaman budaya yang lebih baik. Dan yang kelima, tantangan struktural dalam kurikulum nasional.
Selain menjadi faktor pedagogis dan sosial, tantangan dalam pendidikan multikultural juga bersifat struktural. Kurikulum nasional yang diterapkan di UPTD Seman 1 Malunda masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pendidikan multikultural. Materi tentang keberagaman budaya lokal maupun nasional belum diintegrasikan secara sistematis dalam mata pembelajaran, sehingga siswa tidak mendapat pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya keberagaman. Dengan keenam itu strategi mengatasi tantangan pendidikan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Dan yang kedua, peningkatan interaksi antar budaya. Yang ketiga, reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Silahkan jika teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya persilakan ke Akhi Fadullah Baso. Insyaallah. Masya Allah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya bagaimana mengembangkan inklusivitas terhadap siswa. Saya bagaimana untuk membangun inklusivitas di kalangan siswa. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Akhi Fadullah. Selanjutnya saya akan langsung menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana mengembangkan atau membangun inklusivitas di kalangan siswa. Baik, jawabannya yaitu dengan mengadakan kegiatan yang mempromosikan keberagaman budaya dan pengalaman hidup siswa, seperti festival budaya atau pameran karya seni, dan mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum sekolah, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan budaya dan agama. Mengadakan diskusi dan workshop yang membahas isu-isu terkait inklusivitas seperti diskriminasi, stereotip, dan keadilan sosial. Mengembangkan program mentorship yang memperkuat siswa dari latar belakang yang berbeda, sehingga mereka dapat saling memahami dan menghargai perbedaan. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke penanya ini, ya, Fadullah. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih. Nah, baik. Mungkin itu saja yang bertanya ya. Jadi langsung saja saya sampaikan kesimpulan untuk presentasi kali ini, yaitu pendidikan multikultural di UPTD Seman 1 Malunda menghadapi berbagai tantangan yang mencangkup aspek pedagogis, sosial, dan struktural. Kurangnya pemahaman guru, lingkungan sosial yang homogen, rendahnya kemampuan teknologi digital, serta keterbatasan dalam kurikulum menjadi hambatan utama dalam implementasi pendidikan multikultural. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan kompetensi guru, reformasi kurikulum, dan penciptaan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat berwujud secara lebih eksklusif dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Baik, saya kembalikan ke materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Salam Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada Zoom kali ini. Di mana di sini saya akan mempresentasikan materi paper saya, yaitu yang berjudul minimnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Aisyah dengan NIM 2206085020002. Baik, adapun abstrak pada paper materi ini yaitu kolaborasi antara sekolah dan masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun dalam praktiknya banyak sekolah masih menghadapi kendala dalam menjalani kerjasama yang efektif dengan masyarakat. Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab minimnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya kerjasama, komunikasi yang tidak efektif, rendahnya partisipasi orang tua, keterbatasan sumber daya, serta kebijakan yang kurang mendukung. Minimnya kolaborasi ini berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan, rendahnya motivasi belajar siswa, terbatasnya kesempatan belajar di luar sekolah, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Adapun kata kunci dalam materi ini yaitu kolaborasi sekolah, partisipasi masyarakat, dan pendidikan. Kita masuk ke pendahuluan. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah tidak hanya berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi pendidikannya. Tanpa dukungan dari lingkungan sekitar, partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam membangun sinergi dengan masyarakat. Minimnya kolaborasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya komunikasi, perbedaan persepsi antara sekolah dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Baik, adapun faktor-faktor penyebab minimnya kolaborasi sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kolaborasi. Salah satu penyebab utama kurangnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat adalah minimnya pemahaman tentang pentingnya kerjasama dalam dunia pendidikan. Masyarakat seringkali menganggap bahwa pendidikan adalah tanggung jawab sekolah semua, sementara pihak sekolah kurang aktif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang buruk antara sekolah dan masyarakat juga menjadi kendala utama dalam membangun kerjasama. Banyak sekolah yang tidak memiliki mekanisme komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program-program pendidikan yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan. Orang tua ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan pendidikan anak. Namun, dalam banyak kasus, keterlibatan orang tua dalam pendidikan masih sangat rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi orang tua antara lain adalah kesibukan dalam pekerjaan, kurangnya pendidikan yang memadai, serta anggapan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab guru di sekolah. Yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Minimnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat juga dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas dan tenaga pendidik. Di sisi lain, masyarakat sekitar seringkali mengalami kendala ekonomi yang membuat mereka sulit untuk memberikan dukungan yang maksimal kepada sekolah. Yang kelima yaitu kurangnya kebijakan yang mendukung kolaborasi. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung kolaborasi antara sekolah dan masyarakat juga menjadi salah satu hambatan meskipun terdapat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ini. Implementasi masih sering kali kurang efektif. Beberapa kebijakan yang tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga sekolah dan masyarakat tidak memahami bagaimana mereka
dapat berkontribusi dalam proses pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu dampak minimnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Minimnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pendidikan di antaranya. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas pendidikan. Tanpa dukungan masyarakat, sekolah akan mengalami kesulitan dalam meningkatnya kualitas pendidikan. Fasilitas belajar yang kurang memadai dan rendahnya keterlibatan orang tua dapat menyebabkan anak-anak kurang mendapatkan pendidikan yang optimal. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Jika masyarakat tidak terlibat dalam pendidikan, siswa cenderung kurang termotivasi dalam belajar. Mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup dalam lingkungan sekitar sehingga semangat belajar mereka menurun. Yang ketiga, terbatasnya kesepakatan untuk belajar dari luar sekolah. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dapat membuka peluang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar sekolah, misalnya melalui program magang, kunjungan industri, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial. Minimnya kerjasama ini menyebabkan siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya di dunia nyata. Yang keempat, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Jika masyarakat kurang terlibat dalam dunia pendidikan, maka kesadaran akan pentingnya pendidikan juga akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka partisipasi pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Carita. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, beberapa langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dan transparansi. Sekolah perlu membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, misalnya dengan mengadakan pertemuan rutin, membuat forum diskusi, atau menggunakan media sosial sebagai sarana informasi. Transportasi dalam pengelolaan sekolah juga penting agar masyarakat merasa lebih percaya dan terdorong untuk berpartisipasi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Sekolah dapat mengadakan program yang melibatkan orang tua seperti seminar parenting, kelas keterampilan, atau kegiatan sekolah yang memungkinkan orang tua untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran komite sekolah. Komite sekolah ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran komite sekolah harus diperkuat agar dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berkontribusi terhadap pentingnya kualitas pendidikan. Yang keempat yaitu mengadakan program kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Sekolah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam berbagai program seperti pelatihan keterampilan bagi siswa, kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta kegiatan sosial yang melibatkan siswa dan masyarakat. Yang terakhir yaitu mendorong kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Program-program yang telah ada harus dioptimalkan dengan sosialisasi yang lebih luas agar dapat dijalankan secara efektif oleh sekolah dan masyarakat. Baik, itulah tadi materi dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Saudari Esi Prastika, dipersilahkan. Dipersilahkan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan judul paper Anda, saya ingin bertanya, apakah ada model atau pendekatan kolaborasi sekolah dan masyarakat yang terbukti berhasil di wilayah atau negara lain yang dapat diadaptasi dan diterapkan di konteks Indonesia? Jelaskan penerapannya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Pertanyaannya itu, apakah ada model atau pendekatan kolaborasi sekolah dan masyarakat yang terbukti berhasil di wilayah atau negara lain
yang dapat diadaptasi dan diterapkan di konteks Indonesia. Jelaskan bagaimana penerapannya. Baik, saya jawab ya, ada beberapa model kolaborasi sekolah dan masyarakat yang telah terbukti berhasil di berbagai negara dan dapat diadaptasi untuk diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu community school Amerika Serikat dari negara Amerika Serikat. Konsep community school ini adalah model sekolah yang berfungsi sebagai pusat komunitas, di mana sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar bagi siswa, tetapi juga menyediakan layanan sosial, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Penerapannya di Indonesia itu bisa berupa sekolah dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi, non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menyediakan layanan tambahan seperti bimbingan belajar gratis, pelatihan keterampilan, serta fasilitas kesehatan dan psikososial. Contoh adaptasinya yaitu sekolah-sekolah di daerah terpencil dapat bekerja sama dengan kesehatan desa atau puskesmas untuk menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala bagi siswa dan keluarganya. Baik, mungkin itu pertanyaannya. Saya kembalikan ke penanya, bagaimana jawabannya? Apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih, jawabannya sangat bagus, saya terima. Baik, terima kasih. Berhubung pertanyaan telah terjawab, itulah tadi presentasi dari materi saya. Sebelum saya menyelesaikan, saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya. Minimnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Faktor-faktor seperti kurangnya komunikasi, rendahnya partisipasi orang tua, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kebijakan yang mendukung menjadi penyebab utama dari lemahnya kerjasama ini. Akibat kualitas pendidikan menurun, motivasi belajar siswa rendah, dan kesepakatan belajar di luar sekolah menjadi terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Dengan komunikasi yang lebih baik, keterampilan orang tua yang lebih aktif, penguatan peran komite sekolah, serta kebijakan yang mendukung, diharapkan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dapat meningkat, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir pada forum hari ini. Baiklah, saya akan memaparkan materi itu kurangnya pelatihan guru dalam pemahaman kurikulum pendidikan multikultural. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2206085000001. Oke, langsung saja. Pendidikan multikultural merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan saat ini. Akan tetapi, masih banyak guru yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang kurikulum pendidikan multikultural. Kurangnya pelatihan bagi guru dalam aspek ini dapat berdampak besar, seperti rendahnya kesadaran akan beragamnya budaya, kurangnya keterampilan dalam berinteraksi dengan individu yang berlatar belakang budaya yang berbeda, dan ketidakmampuan dalam menangani konflik budaya. Seiring dengan meningkatnya keberagaman dalam masyarakat, pendidikan harus mampu menanggapi kebutuhan ini secara efektif. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam memahami dan menghargai keberagaman budaya. Akan tetapi, keterbatasan pemahaman guru terhadap kurikulum pendidikan multikultural dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kurangnya pelatihan bagi guru juga dapat menyebabkan kesulitan dalam merancang kurikulum berbasis multikultural dan dalam menangani potensi konflik hambatan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan solusi nyata untuk meningkatkan pelatihan guru agar mereka lebih siap dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Oke, selanjutnya, dampak jika masalah terus terjadi secara berkelanjutan.
Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada dampak jangka panjang. 1, minimnya pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Siswa yang tidak mendapatkan pendidikan multikultural yang memadai cenderung kesulitan dalam memahami dan menghargai perbedaan budaya. Kedua, keterbatasan guru dalam merancang kurikulum inklusif. Guru yang belum memahami pendidikan multikultural dengan baik akan mengalami kendala dalam menyusun kurikulum yang mencerminkan keberagaman budaya. 3, kurangnya kesadaran budaya dalam masyarakat. Ketidaksiapan guru dalam menerapkan kurikulum pendidikan multikultural dapat berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberagaman budaya. 4, kesulitan dalam menangani konflik budaya. Minimnya pelatihan bagi guru terkait pendidikan multikultural dapat menyebabkan kurangnya kemampuan dalam mengelola konflik budaya di lingkungan pendidikan. B, dampak pada sistem pendidikan. 1, penurunan kualitas pendidikan. Keterbatasan pemahaman guru mengenai pendidikan multikultural dapat berdampak pada rendahnya mutu pendidikan secara keseluruhan. Kedua, hambatan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kurangnya pelatihan bagi guru dapat menghambat perkembangan siswa dalam mencapai kompetensi yang ditargetkan dalam sistem pendidikan. 3, minimnya kesadaran akan meningkatnya pendidikan multikultural. Tanpa pemahaman yang cukup, pendidikan multikultural tidak akan mendapatkan perhatian yang layak dalam sistem pendidikan. C, dampak pada masyarakat. Kurangnya kesadaran terhadap keberagaman budaya, minimnya pemahaman tentang pendidikan multikultural berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai perbedaan budaya. 2, kurangnya kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Jika pendidikan multikultural tidak diterapkan dengan baik, masyarakat akan kesulitan dalam menangani konflik yang berkaitan dengan perbedaan budaya. Ketiga, rendahnya pemahaman akan urgensi pendidikan multikultural. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan multikultural dapat berkurang jika tidak adanya upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkannya. D, solusi dari masalah ini yang pertama itu adalah pelatihan guru yang berkelanjutan. Melakukan pelatihan guru yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memahami dan mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang inklusif dan multikultural. Mengembangkan kurikulum yang inklusif dan multikultural untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kemampuan guru. Mengembangkan kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum yang inklusif dan multikultural. Yang keempat, pengembangan kesadaran tentang keberagaman budaya. Mengembangkan kesadaran tentang keberagaman budaya melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti diskusi, workshop, dan kegiatan lainnya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya masuk sesi pertanyaan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, Andira, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana pengembangan kesadaran tentang keberagaman budaya dapat membantu mengatasi kurangnya pelatihan guru dalam pemahaman kurikulum pendidikan multikultural? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana pengembangan kesadaran tentang keberagaman budaya dapat membantu mengatasi kurangnya pelatihan guru dalam pemahaman kurikulum budaya multikultural? Langsung saja, pengembangan kesadaran tentang keberagaman budaya dapat membantu mengatasi kurangnya pelatihan guru dalam pemahaman kurikulum.
Pendidikan multikultural dengan meningkatkan kesadaran guru tentang keberagaman budaya dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan dalam mengajar siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Oke, baik. Bagaimana? Ada tambahan? Baik, diterima. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kurangnya pelatihan guru dalam pemahaman kurikulum pendidikan multikultural dapat memiliki dampak yang signifikan dalam proses pembelajaran, antara lain kurangnya kesadaran tentang keberagaman budaya, kurangnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda, dan kurangnya berinteraksi dengan orang dari latar kemampuan untuk mengatasi konflik budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan solusi untuk mengatasi kurangnya pelatihan guru dalam pemahaman kurikulum pendidikan multikultural, seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang inklusif, pengembangan kemampuan guru, dan pengembangan kesadaran tentang keberagaman budaya. Dengan demikian, diharapkan guru dapat memahami kurikulum pendidikan multikultural dengan baik dan dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan menghargai keberagaman budaya. Baik, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Di sini saya akan materi yaitu budaya dan bahan ajar multikultural. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan multikultural merupakan sistem pendidikan yang menekankan penghargaan, pemahaman, dan penerimaan terhadap budaya, etnis, agama, serta latar belakang sosial dalam masyarakat. Dan juga dalam pendidikan multikultural dapat mendorong siswa untuk memahami berbagai perspektif, menghormati perbedaan, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kita masuk ke poin utama yaitu minimnya sumber daya dan bahan ajar multikultural. Menjadi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Banyak institusi pendidikan masih menggunakan kurikulum yang kurang mencerminkan pluralitas masyarakat. Seperti salah satu contoh dari permasalahan ini terjadi di sekolah-sekolah dengan populasi siswa dari berbagai latar belakang budaya, seperti di daerah Papua, Kalimantan, atau Nusa Tenggara. Misalnya, buku ajar yang tersedia masih didominasi oleh perspektif budaya mayoritas, seperti budaya Jawa atau Sumatera. Sementara itu, budaya lokal kurang mendapatkan tempat yang proporsional dalam materi pelajaran. Akibatnya, siswa dari kelompok minoritas sering merasa kurang dihargai dan tidak melihat representasi diri mereka dalam bahan ajar yang mereka pelajari setiap hari. Nah, minimnya bahan ajar multikultural ini dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Siswa yang tidak mendapatkan pendidikan inklusif akan tumbuh dengan pemahaman terbatas tentang keberagaman yang dapat memperkuat prasangka dan stereotip terhadap kelompok lain. Selain itu, ketimpangan pendidikan semakin terasa ketika siswa dari latar belakang budaya minoritas merasa tidak mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan yang bisa berdampak pada rendahnya motivasi belajar dan meningkatnya angka putus sekolah. Dari perspektif sosial ini, kurangnya pemahaman antar budaya juga berpotensi memperbesar konflik di masyarakat karena individu tidak terbiasa berinteraksi dengan orang
lain. Selanjutnya saya akan membacakan faktor penyebab minimnya sumber daya multikultural. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Kurangnya kesadaran dan pemahaman, banyak pendidik dan pemangku kebijakan belum memahami multikultural, sehingga dalam bahan melakukan investasi dalam pendidikan, pengembangan distribusi yang mencerminkan keragaman budaya. Dan dominasi tunggal kurikulum yang lebih fokus dan efektif terendahkan yang terakhir kurangnya pelatihan bagi pendidik. Banyak guru tidak memiliki akses perspektif kultural dalam pengajaran mereka. Jika masih berlanjut, jika minimnya sumber daya dan bahan ajar multikultural tidak segera diatasi, maka dampaknya dapat meluas dan mempengaruhi berbagai aspek pendidikan dan sosial. Di antaranya, yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman antar budaya. Siswa yang tidak mendapatkan pendidikan multikultural akan memiliki pemahaman terbatas terhadap keberagaman budaya yang dapat memperburuk stereotip dan diskriminasi. Yang kedua, ketimpangan dalam pendidikan. Kurangnya representasi kelompok minoritas dalam belajar dapat membuat siswa dari kelompok tersebut merasa terpinggirkan dan kurang dihargai dalam lingkungan akademik. Yang ketiga, minimnya keterampilan global. Di era globalisasi, individu yang tidak memiliki wawasan multikultural akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat yang semakin beragam. Yang terakhir, potensi konflik sosial. Ketidaktahuan dan kurangnya penghargaan terhadap budaya dapat memperburuk ketegangan sosial dan menghambat harmoni dalam masyarakat. Selanjutnya, materi terakhir yaitu solusi untuk mengatasi masalah. Nah, untuk mengatasi minimnya sumber daya dan bahan ajar multikultural ini, ada beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pengembangan dan distribusi bahan ajar multikultural. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan buku, teks, modul, dan media pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya. Yang kedua, pelatihan guru dan dosen. Pendidik perlu mendapatkan pelatihan agar mampu mengintegrasikan perspektif multikultural ke dalam kurikulum dan metode pengajar mereka. Yang ketiga, inklusif dalam kurikulum. Kurikulum nasional institusi pendidikan harus menentukan warga budaya. Kita membahas sejarah tradisi dan konteks masyarakat. Yang keempat itu pemanfaatan teknologi. Platform digital dan sumber daya daring dapat digunakan untuk menyediakan akses lebih luas terhadap bahan ajar multikultural. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan komunitas dan lembaga budaya. Sekolah dan universitas dapat bekerja sama dengan organisasi budaya, tokoh masyarakat, dan institusi lainnya
untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dengan wawasan multikultural. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi saya. Selanjutnya, saya tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, kepada Saudari Uswatun Hasanah, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mengapa minimnya sumber daya dan bahan ajar multikultural dapat menghambat pemahaman yang inklusif di kalangan siswa? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan ulangi pertanyaannya ya. Mengapa minimnya sumber daya dan bahan ajar multikultural dapat menghambat pemahaman yang inklusif di kalangan siswa? Jawabannya karena siswa tidak terpapar pada keberagaman budaya, nilai-nilai toleransi, serta perspektif yang berbeda, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami dan menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Mungkin itu saja jawabannya. Apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Oke, baik, saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya. Kesimpulan dari materi minimnya sumber daya dan bahan ajar multikultural menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap materi yang mencerminkan keberagaman budaya. Selain itu, dapat menghambat pembentukan pemahaman yang inklusif di kalangan siswa. Minimnya bahan ajar yang memperkenalkan nilai-nilai multikultural dapat memperburuk kesenjangan sosial, mengurangi toleransi, dan memperkuat stereotip negatif. Selain itu, guru yang kurang terlatih dalam mengelola kelas multikultural juga berperan dalam terbatasnya pengajaran yang berbasis keberagaman. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan yang inklusif serta menyediakan pelatihan bagi pendidik untuk dapat memfasilitasi pembelajaran yang menghargai perbedaan budaya. Baik, sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada pertemuan pada hari ini. Sebelumnya saya akan membagikan layar. Oke. Jadi materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu kurangnya evaluasi dalam implementasi kurikulum multikultural. Adapun detail masalahnya yaitu ada beberapa isu yang terkait pada masalah ini. Yang pertama, fokus evaluasi yang terbatas. Evaluasi dalam pendidikan multikultural seringkali hanya menitikberatkan atau memfokuskan pada aspek yang kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.
tanpa memperhatikan secara holistik dampaknya terhadap lingkungan sosial mereka. Sebagai contoh, evaluasi sering hanya mengukur pemahaman siswa tentang keberagaman tanpa memastikan perubahan perilaku nyata seperti toleransi ataupun kolaborasi lintas budaya. Masalah yang kedua yaitu kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan. Evaluasi seringkali tidak dilakukan secara konsisten karena keterbatasan sumber daya, seperti waktu ataupun tenaga pendidik. Hal ini diperburuk oleh kurangnya alat evaluasi yang memadai untuk mengukur nilai-nilai multikultural secara komprehensif. Akibatnya, hasil evaluasi tidak mencerminkan sepenuhnya keberhasilan implementasi program multikulturalisme di sekolah. Masalah yang ketiga yaitu tantangan pada tingkat pemahaman guru. Guru seringkali kurang memahami konsep multikulturalisme secara mendalam, termasuk bagaimana mengevaluasinya dengan tepat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan atau pengembangan profesional yang fokus pada pendidikan multikultural. Akibat tantangan ini, evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat formatif dan tidak menyentuh aspek-aspek praktis dari penerapan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan sehari-hari siswa. Masalah yang keempat yaitu hambatan sosial dan kultural. Perbedaan latar belakang budaya siswa dan guru dapat menjadi tantangan dalam evaluasi. Guru mungkin memiliki bias budaya atau kurang mengenal budaya siswa, sehingga sulit untuk mengevaluasi perkembangan siswa secara objektif. Selain itu, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses evaluasi juga menjadi kendala yang signifikan. Masalah yang terakhir yaitu keterbatasan infrastruktur dan kebijakan. Beberapa sekolah menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung evaluasi pendidikan multikultural. Misalnya, tidak ada rubrik ataupun indikator khusus untuk mengukur keberhasilan pembelajaran multikultural, serta kurangnya dukungan dari pemerintah atau pihak sekolah untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Adapun dampak jika masalah terus berlanjut, yaitu yang pertama, meningkatnya stereotip dan prasangka. Kurangnya pendidikan multikultural yang konsisten dapat memicu stereotip dan prasangka antar budaya. Hal ini dapat terjadi karena siswa tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang pentingnya keberagaman, sehingga mereka cenderung mempertahankan pandangan yang bias terhadap kelompok lain. Dampak yang kedua yaitu potensi konflik sosial. Ketiadaan pemahaman lintas budaya yang memadai dapat meningkatkan risiko konflik antar individu ataupun kelompok. Ketidakmampuan untuk menghargai perbedaan budaya dan keyakinan berpotensi merusak keharmonisan sosial, terutama pada masyarakat yang multietnis seperti di Indonesia. Dampak yang ketiga yaitu diskriminasi dan ketimpangan. Pendidikan multikultural yang tidak diterapkan secara konsisten dapat memperkuat perilaku diskriminatif, baik pada lingkungan sekolah maupun pada masyarakat luas. Hal ini dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghambat terciptanya keadilan sosial. Dampak yang keempat, melemahnya integrasi nasional. Ketidakkonsistenan dalam menanamkan nilai-nilai multikultural dapat melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Alih-alih menjadi kekuatan, keragaman budaya justru bisa menjadi sumber perpecahan jika tidak dikelola dengan baik melalui pendidikan nasional. Yang kelima, rendahnya kesadaran multikultural. Siswa yang tidak terpapar pendidikan multikultural secara efektif akan tumbuh dengan kesadaran rendah terhadap pentingnya keberagaman dan toleransi. Akibatnya, mereka kurang siap dalam menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut kemampuan untuk hidup berdampingan dengan berbagai kelompok budaya. Dampak yang terakhir yaitu kegagalan mencapai tujuan pendidikan karakter. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membangun karakter siswa yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Kurangnya konsistensi dalam implementasinya akan menghambat pencapaian tujuan ini, sehingga siswa tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dampak-dampak ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural yang tidak konsisten dapat merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan, serta mengancam stabilitas sosial dan integrasi bangsa di masa depan. Adapun solusi untuk mengurangi dampak pada masalah ini yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan guru. Kan kompetensi guru
memberikan intensif kepada guru tentang konsep pendidikan multikultural, strategi pengajaran yang inklusif, serta cara mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman ke dalam kurikulum. Lalu penggunaan pendekatan responsif budaya. Guru perlu dilatih untuk memahami latar belakang budaya siswa dan menyesuaikan metode pengajaran agar relevan dengan kebutuhan mereka. Solusi yang kedua yaitu pengembangan kurikulum multikultural. Integrasi nilai multikultural. Kurikulum harus mencerminkan keberagaman budaya melalui materi pembelajaran seperti literatur, sejarah, seni, dan kegiatan yang relevan dengan berbagai budaya. Lalu, fleksibilitas dalam pembelajaran. Memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman budaya mereka melalui diskusi, kegiatan kelompok, ataupun storytelling. Yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang inklusif. Menciptakan suasana yang aman dan menghargai. Sekolah harus memastikan bahwa semua siswa harus merasa dihargai dan aman untuk mengekspresikan identitas budaya mereka. Lalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler multikultural, seperti mengadakan acara seminar, hari budaya, ataupun pertukaran makanan khas untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya di antara para siswa. Solusi yang keempat yaitu kolaborasi dengan keluarga dan komunitas. Hal ini harus melibatkan orang tua, yaitu mengundang keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dapat membantu memperkuat nilai-nilai multikultural di rumah maupun sekolah. Lalu memanfaatkan sumber daya komunitas, mengundang pembicara dari berbagai latar belakang budaya, ataupun kerjasama dengan pusat kebudayaan lokal dapat memperkaya pengalaman belajar para siswa. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Evaluasi program secara berkala, melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas implementasi pendidikan multikultural, baik dari sisi akademis maupun perubahan sikap siswa terhadap keberagaman. Dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki strategi pengajaran dan program pendidikan multikultural di masa depan. Lalu solusi yang terakhir yaitu dukungan kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan yang mendukung multikulturalisme, pemerintah harus menyediakan panduan kebijakan yang jelas untuk memastikan implementasi pendidikan multikultural dapat berjalan secara konsisten di seluruh institusi pendidikan, serta penyediaan sumber daya, seperti menyediakan infrastruktur, materi pembelajaran, dan pendanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program multikulturalisme secara efektif. Nah, dengan menerapkan solusi-solusi ini secara terkoordinasi, konsistensi dalam pelaksanaan pendidikan multikultural dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan siswa yang lebih toleran, inklusif, dan siap dalam menghadapi keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya sesi tanya jawab pada teman-teman, saya persilakan. Baik, saya persilakan kepada Saudari Vinky untuk mengajukan pertanyaan. Baik, pertanyaan saya itu apa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan evaluasi kurikulum multikultural dengan kebijakan pendidikan nasional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya yaitu, apa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan evaluasi kurikulum multikultural dengan kebijakan pendidikan nasional? Nah, jawabannya yaitu ada beberapa tantangan yang muncul dalam mengintegrasikan evaluasi kurikulum multikultural ke dalam kebijakan pendidikan nasional. Yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya. Sumber daya yang memadai termasuk buku teks, materi pembelajaran, ataupun pelatihan guru seringkali kurang dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, adanya perlawanan. Mungkin ada perlawanan atau ketidaksetujuan dari beberapa pihak terhadap pengembangan kurikulum multikultural ini. Lalu, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang multikulturalisme ini dapat menjadi penghambat mengurangi multikulturalisme menjadi aspek-aspek permukaan seperti makanan dan pakaian, sambil mengabaikan sejarah, nilai-nilai, dan kontribusi budaya yang lebih dalam, dapat menyebabkan pemahaman masyarakat yang lebih dangkal. Lalu, yang terakhir ada keterampilan teknologi digital. Kurangnya keterampilan teknologi digital sebagai media untuk menyampaikan pendidikan digital
Mungkin itu saja. Bagaimana kepada Saudari Pinky, apakah ada sanggahan? Tidak ada, terima kasih. Jawabannya sangat jelas. Baik, berhubung pertanyaan telah terjawab, saya akan membacakan kesimpulan materi saya. Implementasi kurikulum multikultural seringkali menghadapi tantangan akibat kurangnya evaluasi yang tepat. Evaluasi yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan multikultural dapat tercapai secara efektif. Dengan cara pentingnya evaluasi dalam kurikulum multikultural. Evaluasi membantu mengukur efektivitas program serta strategi yang digunakan dalam pendidikan multikultural. Evaluasi berfungsi untuk melihat bagaimana siswa membangun perlakuan positif terhadap perbedaan budaya, ras, etnik, maupun agama. Evaluasi dapat memberikan informasi mengenai keterampilan sosial siswa. Evaluasi dapat membantu sekolah berfungsi dalam memandang keberadaan peserta didik yang beraneka ragam. Serta evaluasi dapat membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif mengenai perbedaan kelompok. Adapun faktor-faktor penyebab kurangnya evaluasi yaitu yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan guru. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, potensi konflik sosial, diskriminasi, melemahnya integrasi nasional, rendahnya kesadaran akan multikultural, serta kegagalan mencapai tujuan pendidikan karakter. Mungkin itu saja pemaparan materi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.